Barbel Talk Podcast, talks about barber life. Sebelum kita memulai obrolan ini, diharap untuk dipahami bahwasannya konten podcast ini berdasarkan asumsi. Pendapat sebagai media, tempat kita mengaspirasikan pemikiran kita. So, tolong dimengerti dan buang jauh-jauh baper-baperan yang tidak jelas. Oke, musik dulu ya. Halo semua, ketemu lagi bersama Barber Talk Podcast dengan gue, Basit. Hai barber antusias semua, apa kabar? Akhirnya kita ketemu lagi dengan gua Satmila. Oh ya, gimana sih puasa lu? Lancar apa sudah ada yang bolong nggak? Alhamdulillah lancar, belum ada yang bolong lah sama sekali, walaupun cukup lumayan apa ya. So far di kondisi pandemik kayak gini, gue tetap melakukan aktivitas juga sih. Kayak misalnya siang-siang gue adalah aktivitas yang harus panas-panasan, tapi puasa tetap lancar. Malu sama anak SD kalau puasa bolong. Lu nanya gini, jangan-jangan lu lagi yang udah puasanya bolong nih? Mana ada lah. Ya alhamdulillah gue juga belum ada yang pecah. Bener tahu sih, sebenarnya puasa itu bukan alasan lah buat kita nggak ngelakuin hal-hal seperti biasa juga kan. Iyalah. Iya kan, nggak boleh. Puasa itu kan kewajiban bagi umat muslim gitu loh. Jangan bilang gue puasa jadi gue aktivitas dikurangin. Enggak, sama aja gue melakukannya kayak how to productive in your life aja sih, tetap melakukan aktivitas yang sama. Oh iya, makanya sebenarnya malu sih kalau orang-orang apa yang nggak puasa itu malu sama umur gitu loh. Umur gue ya. Anyway, back to topic. Oh iya Sep, kita mau bahas apa nih di episode 2 kali ini? Enaknya menurut gue di episode kedua ini mungkin lebih bahas tentang basic kali ya. Basic dalam artian tentang barber, mungkin apa tuh barber lah gitu. Boleh jadi, sih, boleh. Iya gitu, jadi sekarang gini deh, sebenarnya lu paham gak sih sebenarnya barber itu apa secara basicnya gitu loh. Okay. Sejarah dari awal mula barber itu ada di seluruh dunia maupun di Indonesia sekarang ini kan, dimana juga kan podcast ini kan berbicara tentang barber lah pasti kan itu kan. Jadi sesuai dengan namanya pasti pendengar pun pengen tahu nih barber tuh apa sih sebenarnya kan gitu. Yeah. Benar-benar setuju gue. Malu enaknya bahas paling sederhana aja dulu kali ya, apa itu barber. Kalau menurut gue sih sebetulnya barber itu lebih kayak kebutuhan laki-laki sih, dimana memenuhi hasrat mereka untuk merapikan rambut gitu. Apalagi di tahun 2020 ini, kalau gue bilang ya, barber itu kayak orang udah menjadi kayak kebutuhan utama gak sih? Kayak anjir, kayak udah sebulan sekali gue harus bener-bener rapi gitu. Ya emang udah gak bisa dihalangin gitu umumnya. Iyalah, bener tuh orang kayak gue nih, contohnya gue udah hampir sebulan lebih gue nggak potong rambut, walaupun nggak bisa nyukur sendiri juga, cuman kan ya beda lah, namanya udah cukur sama nyukur sendiri kan selagi itu kan itu. Jadi sebenarnya gue pribadi pun udah risih sih dengan apa kalau nggak nyukur tuh kan gitu. Jadi harus tampil rapi gitu loh. Tapi yang back to yang tadi gue bilang, yang kayak udah benar-benar kebutuhan 1 bulan, dan pada akhirnya ini kerasa banget ya di masa pandemik ini, semua orang butuh cukur gitu kan, sampai akhirnya yang nggak bisa nyukur beli mesin buat ya udahlah gue nyukur aja di rumah karena udah gerah banget gitu. Ya kan? Kayak udah nggak bisa dihalangin gitu gak sih? Iya, jadi apa ya, hikmahnya juga ternyata orang lain pun sebenarnya bisa nyukur sendiri kan itu. Jadi dan ternyata barber itu atau potong rambut itu adalah suatu kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Iya, jadi sekarang kalau orang dulu mikir potong rambut itu hal mungkin nggak terlalu premier, terus sekarang mungkin orang berpikir penting potong rambut itu kan gitu. Dan ada satu poin yang kalau menurut gue sih bisa dibilang udah salah satu fashion sih. Kayak lu sepatu udah bagus, celana udah bagus, baju udah keren gitu kan, udah bagus. Kayak kurang banget gak sih kalau rambut lu berantakan gitu? Iyalah, bener lah, apa udah satu satuan sih melekat lah gitu kan. Rambut tuh apa ya, gue bilang awal tuh kan mahkota rambut loh gitu, mahkota lu lah gitu kan. Jadi benar-benar kelihatan secara visual, orang tuh ngeliat dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu loh. Percuma kalau lu rapi, baju lu bagus, baju lu branded, sepatu lu bagus, tapi rambut lu nggak rapi, ya nihil menurut gua. Kayak ada yang kurang gitu kan. Oke.
tadi kan kayaknya kita membahas paling sederhana aja dulu kan, apa itu barber. Kalau menurut gue sih, yang tadi kan tentang kebutuhan laki-laki ya. Nah, kalau menurut lo apa nih secara spesifiknya? Secara spesifiknya kalau menurut gue sih ya, barber itu sebenarnya melekat pada kaum laki-laki sih. Tapi sebenarnya juga lu setuju nggak sih kalau salon itu sama dengan barber? Kalau menurut gue sih ya, secara potong rambut ya sama-sama gitu kan, sama-sama potong rambut gitu kan. Mungkin beda di cuma mekanisme atau apa ya, sistematisnya kali ya. Sistematisnya berbeda gitu kan, dalam kebutuhan dan perspektif konsumennya pun berbeda gitu kan. Karena kalau kita sadari salon itu lebih ke perempuan, ya nggak sih, dan lebih ke hairstyling gitu. Dan satu sisi tapi kalau kita sadari juga, menurut gue sudah ada pergeseran apa ya, budaya perkembangan barbering di Indonesia dan terutama di Eropa sih yang gue rasa itu kan, kayak kita di England dan lain-lain gitu kan. Sistematisnya salon itu kan udah dipakai buat barber gitu kan. Makanya ada beberapa barber atau misalnya tempat potong rambut yang konsepnya adalah namanya salon tapi motongnya laki-laki gitu kan. Iya, banyak dong. Banyak banget. Mungkin malah dominan kalau di luar negeri itu, saat di Eropa, Amerika itu mereka itu lebih seneng section pakai gunting menurut gua sih gitu. Clipper tuh jarang pakai mereka tuh. Karena mungkin lebih sistematisnya itu sih kayaknya ya. Iya sih mungkin ya. Apa lebih ngambil layer detail dari rambutnya mungkin kan, atau mungkin memang teknik dari salon sendiri mungkin emang lebih gampang diaplikasikan mungkin ya gitu kan gitu. Kalau menurut gue juga sih, kalau barber itu laki banget lah, biasanya kan kalau anak barber tuh kan lebih identik dan clipper tuh. Iya. Jadi kalau salon tuh mereka tahu tadi apa hairstyling lah gitu. Mereka lebih dominan teknisnya itu memakai gunting gitu kan, memakai clipper gitu kan. Dan benar kata juga kebanyakan sih, lu setuju nggak sih kalau salon itu setuju banget konsumennya? Karena gue kemarin dapat sedikit cerita gitu kan, nih pas banget gue lagi motongin customer gue gitu kan, konsepnya home service gitu. Gue motongin ke rumah customer gue, dan di situ ternyata ada hairstylist juga gitu, hairdresser juga, orang salon gitu. Ternyata dia motongin istrinya, gue motongin suaminya, dia motongin istrinya. Habis itu even pada saat gue motong lakinya, suaminya, dia nanya sama gue, "Mas, gimana sih cara megang mesin, gimana sih belajar mesin?" Terus gue bilang, "Wah, boleh banget. Berarti emang kita sedikit ada simbiosis mutualisme gitu." Gue pengen belajar gunting secara sistematis. Dan si salonnya pengen belajar, "Ayo Mas, kita coba dong sharing-sharing." "Ya udah Mas, boleh," gue bilang. "Gue belajar gunting sama lo, gue sharing mesin sama lo," gitu. Oh, jadi si suami ini jadi salon berarti ya gitu kan? Enggak, suaminya barber, tapi istrinya manggil orang hairdresser salon gitu. Oh gitu. Lucu juga ya. Lucu banget. Jadi gue kesana kayak gue nyukurin rambut, tapi gue ikut sharing gitu. Gue jadi sharing sama hairdressernya gitu. Dia jadi ini salah satu kota di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan salonnya. Oh, jadi istilahnya itu sambil menyelam air lah gitu kan, sambil belajar juga kan, untung juga lo. Ada kesempatan ya enggak? Iyalah benar. Juga maksudnya pada saat gue belajar barber, pada akhirnya gue pengen juga belajar salon gitu, mekanisme sectioning. Ya kalau kita lihat bahasanya agak spesifik banget ya. Maksud gue, itu salah satu teknikal yang seharusnya bisa dipelajari banget gitu kan. Karena secara efisiensi pengerjaannya juga lebih tersistem gitu. Benar-benar dan juga sekarang kan wanita juga banyak yang pengen nyukur ke barber juga, jadi otomatis secara edukasi dan teknik kita pun juga harus di-upgrade lah sebagai pencukur kan. Mau nggak mau kita harus bisa juga nyukur perempuan gitu loh. Dan kalau misalnya kita lihat juga, sudah ada pergeseran budaya yang dimana dulu kan kalau bisa dibilang barber itu adalah laki banget gitu, dalam arti kayak wah perempuan kayaknya nggak mungkin nih masuk barber gitu. Tapi sekarang sudah mulai dimana perempuan juga pengen gitu kan masuk ke barber, misalnya dia pengen melakukan potongan yang hair design dan lain-lain gitu kan. Bener lah, ya paling gampang sih kelihatan sekarang aja buktinya ada kan lady barber. Lady barber. Iya kan? Bener. Dan sudah mulai jadi banyak ya.
banyak banget sekarang. Jadi sekarang itu stratanya kaum Hawa dan Adam itu sama gitu loh. Jadi nggak ada bedanya. Jadi sebenarnya lumrah aja kalau seorang laki-laki jadi hairstyling di salon tuh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kembali lagi tuh hanya perspektif dan kebutuhannya sebenarnya sih gitu. Dan lebih ke gitu, ya, mungkin lebih ke genre sih ya, kayak lu mau bener-bener melakukan aktivitas pemotongan terhadap para pria atau para wanita gitu ya. Iyalah, gini sih simpelnya, istilahnya rumah lu di Cinere Depok gitu, misalnya gitu kan, misalnya gitu. Posisi lu ini di Bekasi gitu kan, nggak mungkin dong lu pulang ke rumah dulu buat nyukur kan. Jadi istilahnya tuh ya selagi di Bekasi itu ada salon yang proper, salon yang bagus, ya why not, kenapa nggak nyukur situ aja kan, itu kan istilah gitu. Menurut gua sih lumrah aja, nggak masalah gitu loh. Jadi nggak ada saya tuh pembeda ada salon yang barber tuh nggak ada gitu loh. Gitu, kan lari kemana-mana kita kan ujung-ujungnya. Ya udah lanjut kembali ke topik nih. Kembali ke topik. By the way, sebenarnya lo tau nggak berat tentang sejarah barber? Sejarah barber gitu kan. Kalau dari pengetahuan gua yang udah lama ya, ini mungkin sepengetahuan gua aja ya, bisa dibilang yang gua tahu gitu. Ini jangan dianggap sotoy gitu. Yang gua tahu sih istilah barber itu kan ada kalau nggak salah dari buku yang pernah gue baca gitu sejak 1920-an gitu, dimana dulu kaum Hawa tuh sangat menjaga banget dan sakral bagi yang punya jenggot gitu kan. Oh ya, istilah kata barber itu sendiri bukan tanpa arti loh, yang sering kita sebut barbershop. Itu tuh ada artinya barbershop tuh, yang gue bilang tadi, kata barber dari kata barbar yaitu jenggot. Jadi kononnya memang jadi bagian sakral orang berjenggot pada zaman dulu itu, pada tahun 1920-an. Benar-benar, berarti emang dari dulu tuh secara langsung sunnah lah ya berjenggot tuh ya. Iya sih, emang kalau gue lihat juga itu kalau kita belajar sejarah ya gitu kan, kayak para penjajah itu lihat dong, rata-rata orang-orang luar negeri itu usia Eropa itu rata-rata mereka berjenggot semua gitu loh, menurut gue tuh gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu tuh berjenggot tuh menjadi simbol suatu kekuatan dan intelijensi mungkin. Bisa dibilang gitu ini loh. Kali ya lebih kayak pembawaan seseorang gitu, kayak lu punya jenggot dan itu karakter lu gitu. Iya, jadi mungkin sekarang pun orang semakin banyak juga kan yang pengen berjenggot gitu kan gitu. Mungkin mereka pun melihatnya, wah jenggot tuh identik dengan kekuatan mungkin kan gitu loh. Oh ya, sama satu lagi nih nambah tentang sejarah barber juga. Dulu juga itu di daratan Eropa ya, khususnya di bangsa Macedonia, itu di daerah Spanyol pertama kali menjamurnya barbershop di setiap sudut kotanya. Dan ya benar sih kalau dilihat dari aktor-aktor sejarawan dulu yang gue bilang tadi itu, mereka tuh pada jenggotan daripada di kelabang itu, tau gak sih lo? Di kelabang kayak Pepe gitu loh. Kayak di Pepe ya, gitu loh. Coba lo siapa di internet kayak misalnya Napoleon ke siapa, ternyata mereka jenggotan segala macam gitu kan di kelabang itu loh, kayak kerajaan dulu lah gitu kan gitu, sampai di mode-mode lagu jenggotnya. Nah mungkin dari awal situlah menjamur sih dari benua satu ke benua lainnya tuh. Jadi secara industrial juga berdiri tuh barbershop modern gitu loh di abad ke-20 sampai mungkin di wilayah Amerika. Nah di Amerika itulah mulai pesatnya perkembangan barber tadi itu loh. Benar tahu sih, gue pernah baca juga di artikel tahun 1920 itu di Amerika itu sempat ada dua organisasi yang menggerakkan barber shop di Amerika itu. Jadi Associated Master Barber of America dan National Association of Barber juga di Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia pun juga tergabung dengan asosiasi itu gitu loh. Tapi nggak tahu ya. Iya gitu. Itu sih dari artikel gue baca. Tapi nggak tahu benar apa enggak ya gitu. Karena namanya artikel media kan gitu. Tapi kalau misalnya itu ada gitu. Itu keren loh. Sumpah ini gue juga baru tahu gitu. Iya sih. Tapi kan lu mikir deh. Tapi benar kenapa emang semua alat barber tuh dari Amerika? Mungkin gini. Perkembangan dulu spesifiknya gitu. Mungkin penelaah atau pelatarannya nggak sespesifik ini kali ya buat sekarang ya. Iya, jadi istilahnya tuh lo tau kan lo clipper manual tuh kan yang pakai tangan kan, ya kan? Ya dari Amerika itulah ada keluar clipper pakai kabel,
pakai kabel gitu. Jadi sebenarnya salah satu promotor perkembangan barber di dunia ini Amerika itulah salah satunya gitu. Nah, dari distributor yang penjual alat di Amerika, mungkin di Eropa pun akhirnya ngebuat juga kan gitu loh. Pas lo paham lah apa yang dimaksud nih, brand siapa, jadi nggak mesti gue sebutin kan gitu loh. Yang biasa kita temuin apa di barber kita, khususnya pun gue juga pakai alat ini juga, gitu loh. Apalagi panah, kalau mesin mah gue paham banget kan, ya. Gitu. Iya lah gitu istilahnya, nyampe persaingan benua Amerika, Eropa, nyampe Asia pun mungkin keluarin juga kan, tahu lah pasti ya kan, Asia siapa yang ngeluarin kan. Saya itu ya mungkin pengen bersaing secara bisnis lah gitu kan gitu. Wah gila sih, pengetahuan lo mantep juga ya, sumpah. Ini lu bisa lu jadi sejarawan barber gitu kan, ngedalemin barber. Tapi nggak percuma gue tuh konsentrasi belajar SMA gue di Garut mungkin ya. Sama ini sih membaca jendela ilmu itu adalah membaca. Nah, kembali ke topik nih. Nah, gue mau nanya sama lo nih, kenapa barbershopnya sekarang itu, kan kita tahu barbershop di mana-mana kan gitu. Simbolnya adalah barber kan, atau tiang barber apa yang warna merah, yang sering kita lihat merah, putih, biru lah gitu kan gitu. Nah, gue mau tanya nih, kenapa warnanya itu merah, biru, putih? Ini basic banget nih. Kalau orang-orang benar-benar barber entusias pasti tahu lah. Kenapa itu merah, kenapa itu biru, kenapa itu putih? Ini ada nih semua jawabannya. Kalau kita nyari tahu di search internet pasti ada juga jawaban lagi. Nah, kira-kira lo tahu nggak nih? Gue pernah baca-baca juga gitu kan, dan sedikit sharing-sharing juga sama teman-teman gue di kedokteran gitu kan. Nah, jadi apa sih hubungannya sama kedokteran gitu? Jadi yang gue baca-baca dan gue riset lah, gue riset cari tahu pengetahuannya. Jadi kayak pencabutan gigi, penyedotan darah dengan lintah, bahkan pemerintah Prancis dulu harus membedakan hukum dan regulasi untuk dua jenis ahli bedah ini, Sep. Oh gitu, jadi maksudnya tuh dulu barber tuh seorang dokter berarti kayak beda operasi gitu, atau layanan operasi sih secara spesifik. Mungkin dulu gue nggak tahu ya, ini boleh digaris bawahi benar atau tidaknya. Cuman kan kalau misalnya kita ngelihat kedokteran sekarang ini kan kayak ada spesialisnya gitu kan, spesialis gigi, spesialis dokter bedah dan lain. Mungkin ini lebih ke spesialisnya gitu, spesialis pencabutan gigi dan penyedotan darahnya. Tapi mungkin hukum dan regulasinya sudah berbeda dengan yang sekarang ini gitu. Tapi gue pernah sharing-sharing sama kebetulan gue ada temen di kedokteran, dia kebetulan spesialis anestesi buat operasi dan lain-lain gitu kan. Tuh gue pernah nanya gitu, ada hubungannya nggak sih sama barber dan lain-lain gitu? Ya mungkin kalau kita lihat dari kayak guntingnya dan lain-lain itu kan hampir benar-benar mirip ya, mungkin, tapi sudah ada perbedaan gitu. Dan kita juga harus sadari bahwasanya gitu kan, kalau kita ngelihat sekolah kedokteran gigi itu ada, sekolah kedokteran itu ada, dan di luar negeri juga sekolah barbering juga ada gitu kan. Bener. Wah, berarti mantep ya. Kalau sekarang itu ada dokter yang bisa nyukur, kalau menurut gua bisa viral tuh kalau kita ngelihat dari dari sejarahnya kan, dokter tuh bisa nyukur kalau dulu kan itu. Kira-kira seperti yang gue bilang itu, yang tadi gue bilang teman-teman gue ada di kedokteran. Gue juga pernah sharing gitu sama teman gue tentang anatomi kepala gitu. Ternyata yang gue pelajarin berdasarkan sharing-sharing sama teman-teman barber, ternyata juga sama gitu, penamaan anatomi kepala di kedokteran gitu. Jadi secara nggak langsung ada beberapa ilmu yang secara nggak langsung sama apa yang kita pelajarin di barber dengan di kedokteran gitu. Iya ya, tapi kok bisa kebelah-belah gitu sekarang ya. Iya, jadi mungkin ahli bedah satu berlabel profesi dokter dan satu lagi tukang bedah amatir yang dulu dibilang praktik di barbershop. Saya mungkin namanya Ambroise Paré, bapak ahli bedah modern yang juga ahli bedah kerajaan Prancis, mengawali karirnya sebagai tukang bedah barbershop. Saya oh gitu, gila, mantep ya, nyampe lo tahu tentang Perancis sampai bapak tukang cukur Perancis. Gue juga tahu bahasa Perancis, cuma satu tapi Trebi Merci.
Terima kasih artinya. Oh berarti pernah konsumen orang Prancis berarti ya? Gue pernah dapat customer, orang Al Jazeera deh. Tapi dia orang Prancis, ibunya orang Al Jazeera. Gue pernah ketemu soalnya customer gue. Gila, gue belum dapet sih tuh customer orang bule gitu. Nah, kembali ke topik sih. Oke. Karena tadi menyinggung tentang bapak barber shop di Prancis lah ya gitu. Karena gue nanya nih, sebenarnya siapa sih bapak pertama kali barbershop ini di Indonesia? Gitu, tahu nggak lo? Sebetulnya kalau secara spesifik ya, barbershop itu mungkin yang sebetulnya ini gue harus garis bawahi, barbershop dengan pangkas rambut itu sebetulnya menurut gue itu adalah sama, yang perbedaannya adalah bahasa nama, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia, kayak misalnya ayam, yang satu ayam, yang satu chicken. Menurut gue seperti itu gitu kan. Nah, mungkin yang gue lihat ini ada 3 sih yang gue tahu, itu dari Padang, Jawa Barat, dan Madura gitu. Cuman yang gue spesifik ini kayaknya daerah Jabar dulu sih, soalnya kebetulan karena gue tinggalnya di daerah Jawa Barat, mungkin lebih gampang menggali pengetahuan yang bisa gue cari tahu sih. Nah, berhubung dengan pengertian warna barberpool, jadi buat orang-orang dulu untuk lebih mudah menemukan pelayanan jasa nih, barbershop itu antara yang berwarna merah dan biru gitu kan, Sep, yang tadi lu bilang kan. Benar. Nah, ini gue spesifik nih, tiang itu kemudian jadi ciri khas toko ataupun tempat operasi jasa suku rambut dan bedah, Sep, pada saat itu. Jadi sebenarnya, Sep, gak ada arti khusus, sekedar kebiasaan tukang sedot darah yang menjamur perbanyak bekasnya dipakai berumuran darah. Jadi ditaruh depan klinik mereka gitu. Tiang putih menggambarkan perban putih, warna merah aliran darah, sedangkan biru menggambarkan urat pembuluh darah vena, tempat darah disedot. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya berarti ya gitu. Nggak ada hubungannya berarti secara logika sih nyukur sama kedokteran ya jauh gitu loh menurut gua. Seharusnya bisa tuh direvisi lambang kesehatan jadi barberpool juga gitu loh, barberpool. Iya. Terus kapan sih nih gua namain juga nih, gua pernah baca di internet beberapa hari lalu. Jadi industri barber ini mulai fokus yang gue bilang tadi di Amerika, khususnya tuh di abad 19. Nah, jadi biar para pendengar juga pada tahu nih. Jadi fokusnya itu menjadi bidang di cukur rambut aja dulu abad 19 itu. Tapi gue nggak tahu sih kalau di Prancis kan ada berbobot bedah tuh kan, dokter Kato tadi itu kan gitu. Iya. Nah, bahkan tahun 1950 tuh tiang full barber di Amerika tuh malahan mereka mulai memproduksi. Jadi saya tuh pinter sih gue punya emang Amerika ini, mereka tuh membaca pasar itu ke gue lihat itu loh. Jadi pencetusnya di Eropa, tapi mereka tuh ngerakin kayak equipmentnya lah gitu kan, kayak penunjang misalkan di Eropa, di Prancis mereka bisa nyukur tapi alatnya nggak ada. Nah, Amerika nyediain lah gitu. Jadi sama hal seperti tadi itu petanda mereka ada punya toko barbershop itu, di Amerika malah manfaatin, akhirnya dibuat produksi massal lah yang full barbernya itu gitu. Jadi mereka tuh di Amerika tuh lebih fokus ke situ tahun 1950 sampai 1967. Dari satu perusahaan aja mereka bisa menjual sampai 5.000 tiang full barber seluruh daratan Amerika, yang bahkan sampai tanda baru itu barberpool ya yang dimaksud ya. Iya gitu ya, mungkin bisa jadi produksi distributor yang disarankan ada di Indonesia ini mungkin dari Amerika juga gitu, tapi kayak sih sekarang negara-negara udah banyak yang bisa buat sendiri sih kan gitu. Mantap, luar biasa lu, gokil. Tapi tadi kan ada pertanyaan yang tentang kalau di Indonesia itu seperti apa. Kayaknya tadi agak sedikit nih, Sep. Nah, iya gitu. Ya gua sejarah awal barber ya. Kalau sejarah di Indonesia ini dari mana ya sejak perkembangannya? Tadi kan kepotong tuh. Lanjut lagi. Gimana nih, Sep? Kalau kalau menurut gua sih dulu ya dari zaman gua kecil gua tahu cukur rambut itu di DPR sih. DPR itu tuh, yang itu tuh. Bukan. Oh, bukan. di bawah pohon rindang maksud gua. Oke. Nah, dulu zaman gua TK tuh ya, gua tuh sering
pulang kan naik abodemen tuh jemputan kan. Gue tuh sering tuh liat abang-abang apa di pinggir-pinggir apa ya sekitaran komplek rumah lah gitu. Pada cukur dibawa pohon rindang gitu. Ya, mungkin, iya sih gitu. Bener sih. Itu masih ada loh kalau nggak salah di Jatinegara. Kalau nggak salah. Bisa ada kan? Wah itu legend itu. Itu sih. Pakai itu stripper yang kayak gunting tau nggak sih? Iya, itu yang pakai cermin apa adanya kan gunting. Ya itu sejarahnya itu. Menurut gue itu bapaknya tukang cukur itu kalau menurut gue. Nah, jadi gue juga ngeliat itu pas di jalan tuh mereka sih pakai alat seadanya berkata bener atau lo tadi itu. Pada zaman tuh mungkin ya alat gunting manual clipper itu. Nah kalau jejak mereka sih para nuka cukur di Indonesia tuh mungkin sejak zaman Belanda kali sih ya gitu, karena kan kalau melihat dari dokumentasi dokumentasi film-film zaman dulu pasti ada tuh scene apa kayak bagian-bagian film itu potong rambut cukur gitu loh. Atau enggak ya mungkin masih ada nggak sih kayak di Museum Arsip Nasional tuh tentang sejarah tukang cukur, kalau ada nggak itu? Ada nggak kira-kira ya? Gitu. Gue nggak tahu deh kalau itu, tapi gue kepo sih, kayak kita harus ngeriset dan buka buku sih kalau misalnya ada juga gitu. Nah, yang gue tahu sih saya pernah baca artikel di salah satu orang Madura yang tadi gue sebutkan di Jawa Barat, Padang dan Madura gitu kan. Nah, dulu satu orang di Madura tuh di Surabaya yang berprofesi sebagai tukang cukur tahun 1911. Selain itu juga ada juga foto tukang cukur rambut asal Cina di Medan, Sep, pada tahun 1931. Jadi gue sempat bingung juga, Sep, ternyata bukan dari Garut asal tukang cukur tuh, tapi Madura ternyata. Tapi nggak tahu juga sih apa maksudnya secara spesifik ya, asal muasal yang bener-bener barber atau pangkas rambut ini dari mana gitu. Cuman gue pernah tahun 2017 gue kebetulan bekerja ikut manajemen barber, salah satu barber di kota Depok. Nah, gue akhirnya melakukan ekspedisi sama tim sekalian mencari tukang cukur juga, Sep. Waktu itu 2017 gue akhirnya ke daerah Garut. Mana itu? Gue ke daerah Garut itu terus ke Banyu Asin ya kalau nggak salah sih, gue lupa Banyu Asin apa mana gitu. Ini boleh di benerin nih, boleh dikasih tahu ini di DM mungkin buat di DM Plus mungkin yang tahu nih bagi para pendengar, kalau nggak salah sih di Banyu Asin sih. Buat para pendengar sekitaran Garut Jawa Barat tuh, kira-kira bener nggak tuh kata Albasit? Gue pernah kesana dan di situ ada salah satu barber school, Sep. Dan pada saat gue kesana gitu kan, pada saat gue ke kota Garut itu gue ketemu salah satu bapak lah bisa disebut lah. Nah dia di sana sebagai guru gitu, kalau bisa dibilang secara bahasa gaulnya edukator lah. Dan pada saat gue melihat sistematis pengajarannya juga ternyata cukup lumayan mengikuti perkembangan zaman. Sampai ada waktu itu gue ngeliat buku katalog yang di situ ada bahasa kayak macam French crop, fade, taper dan lain-lain. Pada saat itu gokil boleh juga ya, ternyata di Garut pun perkembangan tentang teknik modern haircut di sana ada. Iya serius. Gue juga sampai di situ gimana ya, mungkin agak sedikit kaget juga, ternyata informasinya itu juga sampai ke daerah asal muasalnya gitu. Jadi bisa dibilang menurut gue ya, perkembangan barbershop ini sudah sangat-sangat maju lah, sampai akhirnya namanya barber school loh, bukan pangkas rambut. Dengan bahasa aja menurut gue sudah mengupdate diri nggak sih? Iya sih, benar sih. Berarti emang, tapi kan cuma negara doang ya yang ada barber school doang ya fokusnya? Itu mungkin banyak sih, cuman maksudnya secara spesifik gue yang pernah melakukan ekspedisi sama tim tahun 2017 itu gue ke Garut waktu itu. Bener sih. Gak percaya, ternyata kan lo gue sampai ekspedisi, gue pernah soalnya. Enggak sih, kalau omongan lo ini sebenarnya sesinkron sih apa sama buku yang pernah gue baca. Jadi pernah gue baca tuh buku zaman dulu apa ya, pas gue awal pengen bangun usaha barber lah gitu. Gue kan baca tentang sejarah juga kan, jadi lebih ke artikel jurnal sih kan. Orang kelahiran Madura tuh memang pernah identik sebagai tukang cukur sih. Pernah, ya jadi pernah ditulis di jurnal buku Muhammad Samsudin. Coba deh lu search di internet. Kayak Om ya, cuma ya? mungkin Om lah tuh jangan-jangan. Coba deh para dengar bisa search tuh. Oke. Jurnalnya tuh
berjudul Agama, Migrasi dan Orang Madura. Itu tahun Tahun 2007. 2007. Tahun 2007 artikelnya itu gua di internet tuh. Jadi secara poinnya itu dalam artikel tuh di Madura dulu tuh pernah ada konflik Trunojoyo dengan Amangkurat II. Nah, gua nggak tahu sih itu, gua udah lupa juga itu konfliknya tentang apa. Nah, pokoknya tuh pengikut dari Trunojoyo ini tuh gak mau balik lagi ke Madura gitu loh. Terus akhirnya mereka tuh tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah, untuk bertahan hidup mereka itu orang-orang Madura dulu banyak memulai usaha. Salah satunya itu tukang cukur. Nah, selain orang Madura, orang keturunan Cina juga zaman dulu tuh banyak yang profesi sebagai tukang cukur gitu. Mereka tahu tadi itu Cina sama Iran itu benar mungkin gitu. Dan mereka bermigrasi ke pelosok-pelosok Nusantara. Nah, mungkin sampailah mereka datang ke Bandung. Nah, mungkin dari Bandung semakin besar tuh meluas tukang cukurnya sih, yang terkenal sekarang dan meluasnya itu di berarti Jawa Garut. Barat ya mungkin ya, maksudnya bisa dibilang datangnya ke Jawa Barat gitu kan, akhirnya spesifiknya ke Garut, Bandung dan lain-lain gitu kan. Bisa jadi penyebaran ilmu itu yang di Garut menjadi sumber mata pencarian ya, sampai di Garut ada mata pelajaran cukur yang gue tahu sih Seth kalau nggak salah. Dan pada saat gue melakukan ekspedisi pada tahun 2017 itu sampai akhirnya anak-anak kecilnya itu bisa dibilang anak-anak SMP dan SMA-nya tuh sudah mulai belajar potong rambut gitu, Seth, mengikuti turun-menurun orang tuanya. Iya bener, pas saudara jauh gua aja kan orang Garut ya gitu, dia tuh SMK-nya tuh ada mata pelajaran cukur gitu loh. Dari Garut ke industri barbershop itu di Indonesia juga menyebar ke yang ya kan ya, memang sih saat itu profesi tukang cukur sangat sedikit dan dibayar mahal, Seth. Iya, mungkin gue juga nggak tahu ya kenapa kok bisa ada kurikulum di Garut tuh sekolah menengah kejurusan itu ada tukang cukur. Wah, gitu loh. Ini secara spesifik gue baru tahu lagi nih. Nah, tadi kan lu bilang tuh tukang cukur dulu kan sedikit ya kan, dibayar mahal juga tuh. Nah, kalau sekarang ini gimana? Dibayar mahal nggak sih nyukur? Dibayar mahal? Ya alhamdulillah saya. Alhamdulillah lah ya. Apalagi pasca pandemi ini alhamdulillah lah ya masih bisa hidup. Alhamdulillah masih bisa hidup gitu kan. Ini agak melenceng dikit ya, dibayar mahal apa enggak gitu kan. Banyak banget loh customer gue, karena gue kan bisa dibilang ini sedikit gue mau sombong dikit lah. Sombongnya gue itu adalah gue informatika student, anjay. Gue seorang maksudnya gimana tuh? Gue seorang ini loh, gue mahasiswa jurusan informatika, belajarnya programmer dan lain-lain gitu. Tapi gue masih mau di dunia industri barbering, karena gue sadar bahwa industri barbering ini pergerakan di Indonesia sudah mulai maju dan amat-amat dihargain. Makanya gue bilang kalau dibilang bayar mahal apa enggak ya gue jujur ya alhamdulillah, Seth, karena gue melihat ekspektasi gue ke depannya secara realistisnya cukup lumayan aman lah. Iya sih, jadi kalau sekarang tuh tukang cukur tuh susah di barber tuh sekarang udah ke filter ya, kayak sebagai gaya urban menengah ke atas dan ke bawah gitu. Jadi maksudnya gini loh, yang gue bilang tadi tuh misalnya kayak pangkas rambut nih dan barber premium gitu ya. Nah, dua hal stigma ini bahaya sih kalau orang nggak bisa ngerti dan memahami, karena bisa terjadi gesekan gitu loh. Simple nih menurut gua kayak gini. Sebenarnya sama aja dua-duanya tempat usaha cukur, tapi membedakan tuh hanya isinya sih dan kualitasnya. Makanya gitu maksud gua lebih kayak nama barber dan pangkas rambut sebetulnya menurut gua adalah sama aja gitu, perbedaan nama, tapi di garis bawahi mungkin yang disebut konteksnya adalah barber premium adalah lebih ke fasilitas dan pelayanannya mungkin ya. Iya mungkin gitu. Istilahnya itu contoh seperti logika aja ya, misalkan kayak lo nih nginep di hotel bintang 5 dan lo nginep di hotel bintang 1, kan sama hotel tuh sama-sama tidur kan lo, cuman kan yang beda isinya sama pelayanannya aja. Benar. Gitu loh. Yang terpenting satu hal ya, tukang cukurnya yang benar-benar harusnya konsumen puas gitu, dan balik lagi ke tempat cukurnya lagi, repeat ordernya jelas ya nggak? Apalagi benar. Jadi bisa aja. Lu sebagai owner ngegaji karyawan lu gede nggak? Terus gede lah, insya Allah makmur lah, tentram lah.
Aman lah. Ini abis ini ada yang ngelamar di tempat lu, Seth. Kalau gaji di tempat lu gede mah. Jauh Pak, Lampung Pak. Aduh. Mending sini aja, Jakarta. Oke. Bener-bener, Seth. Oke, kembali ke Garut ya. Tukang cukur itu kan emang kebanyakan dari Garut. Kenapa ya? Karena di Garut itu tiap 5 meter tempat cukur, Seth. Mungkin setengah so kalau bisa dibilang, kalau kayak di Jakarta bisa dibilang warung kelontongan gitu kali ya. Ada warung, depannya warung, kirinya warung, kanannya warung gitu kan. Jadi paradigma masyarakatnya itu kalau tukang cukur itu dari Garut kebanyakan, Seth. Dan gue juga ngerasain kayak misalnya ngomongin customernya ada baru ketemu sama gue, kayak first impression tuh mereka nanya sama gue, Mas asal mana gitu. Oh asal Garut gitu. Oh apa asal Garut ya, bisa dia bilang. Sorry, salah ini misalnya. Dia bilang, oh asal Garut ya. Oh enggak Mas, kebetulan gue bukan dari Garut gitu. Gue soalnya dari orang tua gue di Palembang, gue bilang gitu kan. Nah, cuman ini sedikit garis bawahi gitu ya. Garis bawahi. Kalau kita ngelihat peradaban barbershop di Indonesia, kayaknya udah nggak bisa dibilang spesifik kualitas pemotongannya berasalkan dari daerah mana nih. Karena gue rasa sekarang sudah mulai ngejamur dari berbagai kota, ya nggak sih? Oh iya, kembali lagi apa ya? Sekarang itu lebih ke individual orang ya. Jadi kalau kita bisa bilang asal mana, kayaknya tidak menjamin nggak bisa menjamin kualitas potongnya gitu. Karena kalau gue bilang kembali ke individualnya itu, mereka mau mengupgrade diri apa enggak? Iya, benar kata, berdasarkan jam terbang, pengalamannya sama apa ya? Sebenarnya barber ini terus berkembang loh tiap tahun itu. Jadi apa ya? Perubahan styling rambut saya tiap tahun aja tren rambut berubah-ubah gitu. Jadi mau nggak mau itu nggak cukur pun harus dituntut untuk lebih ekstra lebih belajar gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada batas cukup batas mentok lah lu bisa nyukur enggak gitu. Luas lah gue bilang itu kan gitu. Jadi ini ya, jadi balik lagi ke tukang cukur yang kata di Garut itu, kalau bahasa Sundanya mah gini nih, meniloba babaturan cukur di Garut mah gitu. Itu bahasa Prancis kan ya? Bukan, maksudnya itu bahasa Sunda banyak orang lah. Tapi bagaimanapun kita harus tahu akar sejarah tentang barber itu sendiri ya. Apalagi para entusias barber minimal ya, kita bisa nyukur dan tahulah sejarah dikit gitu. Tapi dan menurut gua sejarah itu adalah suatu ilmu dan bisa dibilang suatu pembekalan juga sih. Kayak kita juga harus tahu industri barber itu dari mana dan lain-lain gitu kan. Walaupun sekarang kita sudah bisa, kalau menurut gue sudah tidak bisa dibilang yang tadi gitu, kualitas barber dilihat dari asal mananya gitu kan. Iya. Jadi gini sih, istilahnya tuh gue tambahin kata lo ya tadi, sejarah tuh bagi gue tuh kayak akar tuh loh, akar. Jadi lu harus tahu tuh dari biji keluar akar sampai tubuh. Nah, ketika lu udah tinggi, udah sukses pun itu, lu harus tahu loh akar tempat lu dulu tuh mulai itu di mana gitu loh. Jadi sebenarnya tuh jangan pernah lupa juga gitu loh dari mana kita ini berasal gitu loh. Jadi penting belajar sejarah itu. Jadi kalau banyak orang nih ya, orang itu jatuh itu karena mereka tuh nggak ngeliat sejarah, nggak ngeliat masa lalunya. Berarti lebih ke fundamentalnya kali ya. Nah bener gitu loh. Ya mungkin gitu kali ya. Episode 2 ini tentang barber lebih ke sejarah ya Sid ya. Sebenarnya udah apa ya, episode 2 ini udah kayak masuk ke kelas sejarah menurut gua gitu loh. Mungkin ya episode berikutnya bisa kita berbicara secara teknis. Ini BTW diudahin bikin biar pendengar penasaran gitu ya. Biar pendengar penasaran gitu dengan episode selanjutnya. Wow, ini durasi Pak, durasi. Oke lah, biar nggak kelamaan gitu kan. Biar bisa secara teknis kan tentang barber, trimmer, gunting dan seputaran barber ring pastinya. Oke, kalau gitu terima kasih para pendengar dari awal sampai di akhir pembicaraan gue sama Asep di episode 2 kali ini. Semoga nih menjadi nambah wawasan juga buat kalian dan kita juga. Tetap nih semua murni dari pengetahuan kita berdua sama sekali. Jadi bisa dibilang ilmunya yang kita tahu hanya seperti itu. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengetahuan dari kita berdua dan kesalahan pembahasan dan secara teknik di record kali ini.
Oke, kalau gitu Ya, benar. tetap nih kita kalau pendengar Apa nih? kritikan kali ya, Siapa masukkan nih? bisa DM kita yang salah, dan kalau ada yang perlu diperbaiki kita siap menampung kritikan kita di DM di IG kita di Bubbletalk. Oke. Spellnya BIRBERTILK.id Bubbletalk.id. Dan jangan lupa di follow Oh ya, semuanya kita dan kasih lagi iya. sekalian promosi. Oh iya, kita punya Kita sudah ada di punya YouTube ya? Channelnya namanya Bubbletalk juga, BARBERTALK, dan ada di Spotify. Bubbletalk juga ada di Anchor, dan pastinya mungkin akan diupdate beberapa platform lainnya kali ya, Sep ya. iya. Biar lebih meluas lah, biar dari ujung Sabang sampai Merauke pun bisa mendengarkan semuanya. Jadi lah kalau gitu. Jadi bisa nggak hanya satu media platform aja, tapi follow dan di di share kali ya. lah, dibagi-bagi ke teman-teman sama satu kalian lagi, semua. by the way gitu. sudah ada di Google Podcast dan Radio Publik. Oke, jadi intinya semuanya yang kita bilang ini adalah murni pengalaman, sharing-sharing pengetahuan yang kita punya, baik buruknya. Kami mohon maaf bila ada yang masih kurang-kurang kata, dan kami pun berharap teman-teman pendengar bisa memberikan kritikan dan masukan ke kami tentunya. Kalau misalnya mau jadi narasumber, silakan DM di Instagram kami. Boleh. Oke, kita tunggu para konfirmasi teman-teman semua yang ingin menjadi narasumber, ingin berbagi ceritanya ke kita dan berbagi wawasan juga kepada teman-teman barbar antusias lainnya di Indonesia. Oke lah, kalau gitu kita tutup aja kali ya. Yauds. Oke, tutup lah gitu. Ya udahlah, oke. Gue Basit, Oke, gua Setmila. See ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.